Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, aku dan seisi rumahku boleh menikmati penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan segar, dengan ucapan syukur, dan dengan iman bahwa Tuhan yang memberi kehidupan pasti akan mengawali kami menjalani hari demi hari. Saat kami akan meneruskan kehidupan, kami mau berhenti sejenak untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah Bapa, dalam perhentian ini kami boleh diurapi dan dimampukan oleh Tuhan untuk menyerap firman yang kami baca pagi ini dan diberi kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah melawan lupa. Dengan pembacaan Alkitab dari Ulangan 4 ayat ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya sering menghadapi masalah karena lupa. Suatu ketika seorang teman meminta tolong untuk menjemput anaknya saat pulang sekolah karena ia tengah keluar kota. Dengan mudah saya menyanggupinya. Masalah terjadi ketika sudah pukul 15:15, saya baru menyadari kalau saya lupa. Itu berarti ia sudah menunggu saya lebih dari 1 jam di sekolahnya. Saya meminta maaf kepada teman saya. Sejak saat itu saya selalu menuliskan catatan di handphone dan agenda saya, supaya kejadian serupa tidak terulang. Saudara, sama seperti manusia pada umumnya, orang Israel juga rawan terhadap penyakit lupa. Oleh karenanya Musa menasihati dan meminta bangsa Israel untuk pertama, mengingat Tuhan yang selalu menjawab setiap seruan orang Israel, dan yang kedua, mengingat ketetapan dan ke-10 perintah Allah. Ketiga, mengingat kalau pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir adalah karya Tuhan. Keempat, mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel. Itulah 4 alasan mengapa Musa meminta mereka untuk melawan lupa. Jika bangsa besar seperti Israel yang telah melihat secara langsung kasih, mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, masih saja memiliki potensi untuk melupakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sama seperti saya mengatasi masalah lupa dengan menuliskan catatan. Begitu pula kita harus menuliskan segala kebaikan, anugerah dan perkara ajaib yang selama ini Tuhan lakukan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan di dalam jiwa kita. Ingatlah setiap perbuatan besar yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah melupakannya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kami ingatan akan seluruh perbuatan dan karya-Mu, baik buat dunia, pribadi, bahkan untuk keluarga kami dan gereja. Tolong kami Bapa, agar kami menghormati Tuhan melalui ingatan kami. Dan dengan ingatan kami tahu bersyukur, kami tahu menghormati hukum-hukum-Mu, dan mengajarkan kepada anak-anak kami untuk terus mengingat semua karya dan perbuatan Tuhan yang besar. Sertai dan pimpin kami menjalani hari ini, dan dalam rahmat-Mu kami diberi kemenangan bersama dengan Tuhan
dan kami menerima berkat-Mu. Anugerah dan sejahtera dan sukacita dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan menyertai seluruh aktivitas Bapak Ibu Saudara. Shalom.